Rafael Struijk resmi terpilih sebagai bintang masa depan. Penyerang timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk resmi memenangkan penghargaan The Future Start of the Tournament Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram resmi milik AFC. Sebelumnya, Rafael Struijk mengalahkan sejumlah pesaing dalam penghargaan tersebut. Struijk mengalahkan 5 kandidat dalam daftar nominasi. Nama-nama tersebut adalah Mau Hosoya, Husain Nurchaf, Ali Jassim, Abdullah Radif, dan Ahmed Al-Rawi. Soal mekanisme penentuan pemenang, AFC mengadakan jajak pendapat yang dibuka di laman resminya. Total ada 167.000 fans yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut. Rafael Struijk memenangkan persaingan dengan mengantongi 57% suara. Struijk unggul jauh dibanding para pesaingnya. Pesaing terdekatnya yaitu Ali Jassim hanya mengantongi 43%. Sementara para kandidat lainnya tak mendapatkan suara sama sekali. Rafael Struijk jadi andalan lini depan skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen itu. Tampil sebagai debutan di turnamen, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struijk sukses mencetak 2 gol pada turnamen itu. Uniknya, 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. 2 golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taguk Warriors di babak perempat final. 2 gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC. Bocoran PSSI soal 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan bocoran soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dikatakan Arya, pihaknya saat ini sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Garuda. Apakah sosok yang dimaksud adalah Calvin Verdonk dan Ole Romanyi? Sebab kedua pemain tersebut saat ini memang sedang ramai dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Sebagai informasi, Calvin Verdonk merupakan pemain bertahan yang kini memperkuat klub asal Belanda NEC Nijmegen. Sedangkan Ole Romanyi berposisi sebagai striker yang membela klub asal Belanda FC Utrecht. Bahkan sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengonfirmasi bahwa Calvin Verdonk menjadi pemain bidikannya. Ia menjadi salah satu pemain yang didatangi Shin Tae-yong dalam kunjungannya ke Belanda beberapa waktu lalu. Menurutnya, Calvin memiliki kualitas yang bagus, sehingga dipercaya bakal menambah kekuatan tim Merah Putih. Kini setelah ramai spekulasi terkait calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya pun mengakui bahwa PSSI saat ini sedang memproses 2 pemain untuk bisa bela timnas Indonesia. Namun sayangnya, Arya enggan menyebutkan 2 nama pemain tersebut. Lebih lanjut, Arya pun menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebab kedua pemain itu harus datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Selanjutnya, baru PSSI yang bakal mengurus proses naturalisasi keduanya agar dapat membela timnas Indonesia. Disinyalir dengan hadirnya kedua pemain tersebut akan menambah daftar pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia telah menaturalisasi sebanyak 11 pemain. Diharapkan dengan program naturalisasi yang terus dikebut PSSI itu mampu membuat timnas Indonesia semakin berkembang di kancah internasional. Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder.
Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia, akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia.